Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 21 Juli 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan, Markus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat yang ke-28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi hari ini, hari Minggu, ya, kita gereja diundang Tuhan. Ya. Di Minggu tanggal 21 Juli 2024. Ya. Jadi firman Tuhan ya di Markus 2 ayat yang ke-28. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi hari Minggu itu penting. Ya, khususnya hari ini kita gereja dulu. Ya. Pulang gereja baru kita kerja. Ya. Di rumah Tuhan. Ya. Jadi kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya, baik kesehatan, ya, berkat dan lain sebagainya. Kita jadi anak-anak Tuhan, kita semua. Ya. Ingat Tuhan dan gereja. Ya. Persembahkan tubuhmu yang berkenan kepada Allah. Jadi tubuh kita ini persembahkan karena kita sudah dibeli oleh Tuhan dan harganya sudah lunas. Ya. Itu sudah tertulis di 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ya. Kamu sudah dibeli dan hargamu sudah lunas. Ya. Jadi kita harus ingat Tuhan. Ya. Di ayat Markus 2 ayat yang ke-28. Jadi anak manusia juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi ada yang nama hari kita bekerja. Hari ini kita bersyukur kita bisa gereja. Bersukacita selagi masih ada waktu dan kesempatan. Ya. Jangan seperti orang-orang dunia yang sok tidak kenal Tuhan. Ya. Identitasnya Kristen. Dia abaikan hari Minggu, santai-santai di rumah, tidur di rumah. Ya. Padahal di dalam rumahnya tidak ada yang dipilih Tuhan. Ya. Satu orang bertobat, semua isi rumah diselamatkan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan mengingatkan kita semua. Saya sudah menjadi hamba Tuhan, saya bersyukur. Dengan hidup saya yang rusak, Tuhan pakai saya, memilih saya untuk memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Saya bukan pendeta, saya orang biasa. Ya, tapi Tuhan pilih siapa aja bisa, asal ada niat dan kemauan, dan taat. Ikuti suara Tuhan, pasti bisa itu. Memang awal mulanya berat, orang hina kita, diejek, ya, dan lain sebagainya. Tapi tak usah takut. Justru menderita sebagai orang benar daripada menderita sebagai orang pencuri, penjahat. Ya. Jadi kita menderita dalam Tuhan sebagai orang benar, menjadi orang benar. Ya. Dan Yesus menebus dosa kita di Bukit Golgota. Ya, ulah dosa dunia ini. Ya. Maka itu kita harus mengerti. Ya. Kalau ada hari Minggu kita gereja. Ya. Jadi kita baca di Markus 2 ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar
bahwa ia ada dalamnya. Jadi Tuhan Yesus ini tersiar beritanya karena kuasanya, mujizatnya. Ya, dia menyembuhkan orang berbagai macam penyakit. Tersiarlah Tuhan Yesus ini. Ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Tersiar Tuhan Yesus. Ya. Di ayat yang kelima, Markus 2 ayat yang kelima, ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, Bapak Saudara. Jadi dosa sudah diampuni. Penyakit Tuhan menyembuhkan. Free. Itu imannya. Dia percaya. Jadi ada kesembuhan di situ. Kalau dia tidak percaya, ya tentu tidak ada kesembuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara saya cinta untuk sekalian. Jadi ada orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang mereka dengki itu terhadap penyembuhan yang dilakukan hari Sabtu. Makanya di ayat yang kedua, Markus 2 ayat yang 9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Jadi Tuhan kasih pilihan, mana yang lebih penting, dosamu sudah diampuni, angkatlah tilammu, atau dibiarkan orang ini mati. Ya. Mereka tidak bisa jawab, orang ahli Taurat Farisi itu, orang Farisi itu bingung bodoh semua. Ya. Sebenarnya bersyukur saja karena Tuhan menyembuhkan penyakit orang itu. Berterima kasih kepada Allah. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia mengosongkan dirinya. Ya. Dia menjadi manusia, tapi dia Tuhan, dia Allah. Jadi kalau ada penyembuhan di sana ya bersyukur. Jangan mengeluh, protes, kirikan. Itu kebodohan manusia itu waktu itu. Khususnya orang ahli Farisi Taurat. Ya, kita juga di zaman akhir ini kita harus bersyukur kalau ada penyembuhan. Ya, ucap syukur itu. Masih ada yang mendoakan supaya ada kesembuhan, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita baca ya di ayat-ayat yang berikutnya. Ya. Di ayat yang 10, Markus 2 ayat yang 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang itu. Jadi anak manusia ya Tuhan Yesus itu. Ya, bisa mengampuni dosa kita. Ya, dan bisa dia menyembuhkan penyakit kita. Cuma Tuhan Yesus. Lain itu tidak ada. Setan ya menyembuhkan orang itu ya paling 2-3 hari kumat lagi. Itu setan itu. Kalau Tuhan Yesus itu kekal. Ya. Asal jangan mengulangi perbuatannya. Ya. Kalau setan beda. Baik mengulangi perbuatannya atau tidak, tetap kumat lagi, sakit lagi dan lain sebagainya. Itu setan itu. Ya. Ya Bapak Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya. Khususnya hari Minggu ini ya, tanggal 21 Juli 2024. Kita sudah bergereja. Ya. Puji Tuhan kalau ada yang bergereja hari ini. Kalau ada yang tidak bergereja hari ini, berubah. Ya. Berubah pola pikirnya. Sebab hidup di dunia ini hanya singkat saja, sementara. Ya, kenapa saya bilang sementara? Ya nanti mati juga kita. Ya. Rahasia kematian ada di tangan Tuhan. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan di Markus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum,
share-lah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.